Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial Codeigniter kita, yaitu membahas tentang sistem informasi pemilihan pembimbing akademik. Saat ini kita masuk di part 6, yaitu tentang logic login. Pada part sebelumnya kita telah membahas tentang pembuatan view login hingga kita bisa menangkap variabel ataupun inputan yang telah kita buat. Di sini dapat dilihat jika kita masukkan username kemudian passwordnya. Di sini telah ditampilkan, berarti kita telah berhasil menangkap daripada inputan yang telah kita masukkan di dalam form tersebut. Nah, langkah berikutnya adalah logic login yang akan kita buat. Di sini kita akan membuat terlebih dahulu sebelum masuk ke logic login di controller, kita akan membuat dulu model. Create model yang kita buat yaitu namanya user model. Guna user model ini nantinya menambah data, mengedit data, menghapus data, menampilkan seluruh data, menampilkan data berdasarkan kondisi tertentu. Kita mulai saja. Pertama kita copy terlebih dahulu out controller ini. Kemudian kita masuk ke model, kemudian Ctrl V, Ctrl paste ya teman-teman. Kemudian F2 kita ganti menjadi user model. Selanjutnya kita ganti nama kelasnya ini menjadi user model. Dan extendnya kita ganti menjadi extend CI model. Kita tidak menggunakan construct di model, jadi bisa kita hapus. Kemudian di sini function ini kita kosongkan dan kita ganti namanya menjadi add. Nah, sekarang untuk user model di sini kita akan membuat untuk menambah data. Di sini adalah functionnya. Kita buat $this db query alter tabel user auto increment sama dengan 0. Nah, gunanya line pertama ini teman-teman, apabila kita membuat auto increment dan kita menghapus indeks yang terakhir gitu ya teman-teman, auto increment terakhir, dia akan kembali lagi gitu teman-teman, secara berurutan kembali. Jadi kurang lebih apabila kita menghapus nomor berurutan seandainya seperti ini teman-teman, ada urutan 11, 12, 13, 14 gitu ya teman-teman. Nah, 14 ini kita hapus, otomatis inputan berikutnya itu kan 15 teman-teman. Nah, seharusnya kita menginput lagi dari data yang terakhir dong, kan 13 yang terakhir, sehingga apabila kita lanjutkan berarti harusnya ke 14 lagi. Nah, maka dengan script ini kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Return $this db insert tabel user, kemudian parameter yang dilewatkan adalah $data. Nah, ini untuk menambah data. Add data. Selanjutnya kita buat adalah function untuk edit data. Untuk membuat line atau komen satu baris gini teman-teman, kita bisa menggunakan Ctrl/. Nah, seperti ini teman-teman, Ctrl/. Kemudian kita buat public function edit $where $data. Kita cari dulu datanya, $this db where $where. Return $this db update tabel user $data. Setelah kita mengedit, kita delete data. Public function delete $where return
$this db delete tabel user. Jangan lupa sebelumnya kita cari dulu $this db where $where. Nah, setelah kita menambah, mengedit, terus menghapus, kita menampilkan seluruh data. Public function get dollar, tidak ada parameter yang dilewatkan ya teman-teman. Return $this db get tabel user. Nah, selanjutnya yang terakhir menampilkan data berdasarkan kondisi tertentu. Public function get where. Return $this db get where tabel user $where. Di sini harus ada parameter yang dilewatkan. $where. Nah, selesai kita membuat user model ini, kita bisa masuk ke out controller. Sebelumnya teman-teman, di sini saya akan membahas terlebih dahulu. Kita bisa melihat di sini untuk tabel user data kita masih kosong. Kan kita ingin membuat sebuah fungsi untuk login, otomatis harus ada data yang akan kita bandingkan. Karena ini masih kosong, kita harus mengisinya terlebih dahulu. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan di sini, apabila teman-teman sudah mengikuti tutorial sebelumnya, yaitu tentang tutorial Laragon, mungkin teman-teman akan merasa ketika klik database ini akan lari kepada phpMyAdmin di sini ya teman-teman. Sedangkan mungkin teman-teman ingin juga menggunakan HDSQL, jadi teman-teman bisa mengaksesnya. Klik kanan di sini, kemudian MySQL, kemudian pilih HDSQL-nya teman-teman. Oke, nah karena masih kosong, kita harus isi dengan data dummy dulu teman-teman. Nah, cara mengisinya yaitu gini. Kita bikin sebuah function. Sebelumnya kita kembalikan saja. Nah, kita bikin sebuah function create dummy. Nah, $data apa aja yang diperlukan untuk membuat username. Username kita bikin misalnya username-nya itu admin. Kemudian passwordnya ini kita menggunakan hashing bawaan PHP. Di sini stringnya itu admin teman-teman untuk passwordnya, untuk mempermudahkan mengingat. Dalam kehidupan nyata seharusnya password ini lebih sulit ya teman-teman. Kemudian untuk algoritma kita gunakan password default. Nah, password default di sini adalah biasanya defaultnya itu adalah algoritmanya bcrypt ya teman-teman. Setelah password, level. Nah, untuk levelnya admin. Kemudian untuk status user kita tambahkan yaitu aktif. Nah, kemudian kita tambah $this db. Oke, tunggu teman-teman. Nah, di sini kita load lagi teman-teman, $this load model user model. Pastikan tulisannya benar ya teman-teman, user model. Kemudian saya inisialisasikan dengan biar tidak terlalu panjang menulis user model. $this kemudian di tadi kan ada add di user model di sini teman-teman. Nah, di sini kan ada add. Nah, add $data.
return, kita returnkan aja langsung di sini. Nah, biar gak usah panjang-panjang. Kemudian di sini kita panggil functionnya $this create dummy. Kemudian kita lakukan refresh ya teman-teman. Oke, ada yang salah. Nah, di sini alter table. Harusnya table teman-teman. Nah, harusnya seperti ini. Kita lakukan refresh lagi. Oke. Sekarang kita lihat apakah sudah terisi. Oke, sudah terisi ya teman-teman. Admin, levelnya admin aktif. Nah, kita juga ingin mencoba yang dosen. Oke, kita bisa. Kita masuk ke out controller. Kemudian kita ganti username-nya menjadi dosen, hash-nya menjadi dosen, kemudian levelnya ini adalah dosen. Nah, di sini status usernya aktif. Kemudian kita lakukan, setelah seperti ini kita lakukan refresh lagi. Nah, kalau sudah refresh, di sini tentunya akan nambah. Kita refresh. Nah, oke. Yang terakhir kita bikin adalah mahasiswa. Passwordnya mahasiswa. Kemudian level mahasiswa. Oke. Kita lakukan refresh lagi. Kemudian kita lihat. Oke, semua usernya sudah kita buat. Kemudian untuk ini selesai. Untuk data dummy ini tidak kita perlu panggil lagi. Jadi apabila kita refresh, dia tidak akan menambah ya teman-teman, karena fungsinya tidak kita panggil. Selanjutnya adalah kita akan memproses. Nah, inputan ini teman-teman. Sekarang yaitu saat kita melakukan login, kita harus mengecek terlebih dahulu username. Nah, kita getkan seperti ini saja teman-teman. Ini kita tidak perlu. Nah, $get misalnya $this get where kita masukkan result array. Nah, $where, teman-teman bisa membuat $where di sini atau ingin membuatnya di sini, sama saja. Biar teman-teman lebih mudah, kita tampilkan di sini saja $where. Di sini where-nya itu username. Nah, kemudian $username. Nah, sini tinggal kita $where. Oke. Nah, kemudian if tidak empty $get. Nah, apabila $get tidak kosong, kita akan masuk ke perulangan for each. $get s $key $value. Kita singkat jadi Kasamavi aja. Nah, setelah seperti ini, kita lakukan adalah password verify. Kita bikin variabelnya
verifikasi, gitu aja ya teman-teman. Nah, di sini $password verify. Nah, yang pertama itu adalah string yang dari database $v, kemudian kita masuk ke password, kemudian string yang kedua itu adalah inputannya $password. Nah, setelah seperti ini kita lakukan if $verifikasi, misalnya kita echo kan, echo misalnya login, else nya echo gagal, atau di sini else nya juga misalnya gagal, echo gagal. Kita coba. Nah, tadi kan ada reksi seandainya kita coba dulu teman-teman. Nah, gagal. Kemudian kita coba admin, passwordnya admin, gagal. ADMI. Nah, gagal. Ini kesalahannya ada di sini ya teman-teman, gagalnya G besar. Oke, coba kita balikkan, kemudian kita lakukan refresh. Nah, jadi itu ya teman-teman, password verify ini ternyata variabel pertama itu adalah variabel inputan. Nah, variabel kedua ini adalah yang dari database teman-teman. Nah, jadi apabila berhasil dia akan masuk ke login. Nah, dari sini kita sudah bisa mengembangkannya nih teman-teman. Dari sini sudah bisa kita kembangkan. Nah, cara mengembangkannya if. Nah, ketika dia login kita bikin kondisi seperti ini teman-teman. If $v level, di sini kan level nih. Level. Nah, misalnya kita nggak perlu capek-capek seperti itu, kita langsung saja redirect. Nah, kita redirectnya itu adalah ke misalnya ke dashboard gitu ya teman-teman. Nah, seandainya ini kita dashboardkan seperti ini. Nah, ini kan berhasil login nih. Berarti nanti SIPA langsung ke dashboard nih teman-teman. Nah, sedangkan kita kan harus tahu dia di level mana. Nah, untuk mengetahui seperti itu kita tulis saja $level sama dengan $v. Nah, kemudian di sini level. Kita tambahkan saja untuk di sininya $level. Nah, kurang lebih apabila kita kembali ke admin, nah dia akan masuk ke admin dashboard. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, di sini kan adminnya besar ya teman-teman. Karena kita membuat di sini juga besar. Apabila teman-teman ingin kecil, kita buat saja kecil. Tapi tadi kan di password ini kecil juga. Dosen dan mahasiswa. Oke, seperti ini. Nah, jika seperti ini, kita lakukan admin lagi. Nah, maka dia akan menjadi adminnya ini kecil. Apabila login sebagai dosen, kita coba. Nah, dia akan lari langsung ke dosen teman-teman. Apabila mahasiswa, dia akan langsung login ke mahasiswa. Jadi teman-teman di sini nggak perlu menggunakan kondisi-kondisi lagi if level ini. Jadi ini lebih mempersingkat ya teman-teman. Nah, jika dia gagal, kita redirectkan. Redirect misalnya login. Kemudian di sini kita copy,
kita pastikan redirect login. Jadi apabila gagal, misalnya mahasiswa passwordnya saya ngarang, kemudian saya login, nah kemudian tetap akan kembali ke sini. Kemudian apabila keduanya salah, maka akan tetap kembali ke login. Baik teman-teman, saya rasa untuk tutorial kali ini cukup sampai di sini karena durasi juga cukup sudah panjang. Saya berharap teman-teman bisa mengikuti tutorial ini dengan baik. Jangan lupa selalu berdoa agar selalu dipermudah. Saya akhiri tutorial kali ini dan kita akan melanjutkan di tutorial berikutnya, yaitu tentang hak akses daripada login. Sehingga apabila yang akses tampilan admin hanya admin, tidak bisa mahasiswa ataupun dosen, begitu sebaliknya setiap level memiliki hak aksesnya masing-masing. Saya akhiri untuk tutorial kali ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.